Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bian Erino. Dan di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara kerja kita nak repair atau nak memperbaiki saluran air, bukan saluran air ya, ini flushing atau seng, tempat sambungan antara dinding dengan kafalun atau asbestos. Seperti ini dah rebut. Ini dah lama, di kisaran dalam berapa puluh tahun, sekitar 10 tahun lebih atau sekitar 15 tahun. Nanti kita tukar yang baru. Ini dah rebut semua nih. Ini dulu dah pasang, cuma direbut. Nanti kita gunakan teknik pemotongan. Kita tak gunakan teknik plaster. Nanti kita bersihkan semua ini dulu, kemudian baru kita buat pemotongan. Tempatnya seperti ini guys, ini atap asbestos guys. Nah, kita bersihkan dulu nih pecahan-pecahan sing atau seng yang sudah rebut nih atau yang sudah berkarat. Kita bersihkan dulu biar nampak kemas cantik, dan nanti kita senang nak pasang yang baru. Oke, kita dah bersihkan tempat nih, yang tempat kita nak pasang flashing nih, atau seperti inilah flashing yang kita gunakan. Kita gunakan teknik memotong dinding, yang kita tak gunakan teknik yang memplaster atau menyemen. Ini kita kerja ini agak senang dan mudah sedikit daripada kita nak plaster atau menambah simen. Kita nanti akan gunakan teknik ini agar lebih cepat. Dan ini kita akan buat marking dulu ya. Kita buat marking untuk pemotongan dinding nanti, agar seng nanti kita bila kita dah potong boleh masuk ke dalam dinding, jadi kita tak payah plaster lah. Biasa yang dulu-dulu tu kita plaster, tapi kita sekarang tak pakai plaster lagi atau tak payah tambah simen lagi. Kita cuma potong dia punya simen, kemudian kita masukkan sink itu dalam kisaran setengah inci ya, untuk agar air itu tidak masuk. Lepas tu nanti kita tambah silikon. Nah, kita marking dulu, kita letakkan flashing ini yang baru, kemudian kita marking seperti ini. Dan pastikan yang sebelah tepi sekali kita agak tinggi sedikit ya, biar nanti airnya bisa mengalir ke tengah. Nah, kita dah buat marking atau kita mulakan dengan pemotongan. Nah, ini kita nak potong dia punya dinding dulu. Yang dulunya kita dulu dia pakai teknik plaster ya. Jadi dinding dulu kita ketuk, kemudian selepas kita ketuk kita masukkan seng, kemudian kita paku, kemudian kita plaster. Yang teknik yang dulu. Tapi untuk teknik kali ini kita gunakan pemotongan dinding dengan memasukkan seng dalam kisaran setengah inci. Cuma nanti bila nak kita potong tu agak sengit ke atas sedikit lah masuk ke dinding tu. Jadi bila air tu hujan kena dinding, dia tidak akan masuk ke dalam. Jadi air tu tidak bocor lah ke dalam tepi-tepi dinding ni. Nah, setelah kita marking seperti ini, ada lining merah ni, baru kita potong dulu. Kita potong terus sampai habis, sampai dia punya jarak atau berapa yang kita nak tukar tu kita potong dulu. Dan untuk kerja-kerja yang di atas ketinggian ya, seperti di atas asbestos seperti ini. Asbestos ini senang pecah ya. Jadi kita kena safety, kita letakkan papan seperti ini. Jadi kita senang berjalan. Jadi untuk keselamatan kita lah ini. Okey, dan selepas kita potong seperti inilah bentuknya. Jadi kita potong sengit ke atas, jangan ke bawah ya. Jadi ke atas seperti ini. Jadi bila air hujan tu dia akan turun dan tidak akan bisa masuk karena posisi seng tu agak sengit ke bawah. Nah,
selepas kita potong, kita kena bersihkan dulu daripada apuk-apuk atau kotoran yang, karena nanti kita akan letakkan silikon di dinding ini untuk melekatkan seng itu tadi, agar nanti tidak terlepas. Ada dua teknik yang kita gunakan. Kalau kita tengok keadaan, kalau dinding itu bagus, kita boleh pakai paku konkrit ya. Tapi kalau dinding dia agak reput, senang pecah, jadi kita tak payah paku. Kita letakkan silikon di sini, dekat sini. Jadi ini untuk melekatkan seng dengan silikon ke dinding. Jadi kita tak payah paku. Jadi untuk mengelakkan dinding itu bila kita paku akan pecah, karena selepas yang lama tu dah buat baru, jadi dinding tu agak senang pecah. Kita letakkan silikon seperti ini, nanti kita terus masukkan saja, jadi seng dengan dinding itu akan melekat. Jadi kalau kena angin pun dia tidak akan terlepas, dan kita tarik pun agak susah bila silikon tu dah kering. Ini teknik baru kita agar senang dan mudah dan cepat dalam bekerja. Nah, seperti ini silikon yang di dalam ya, jadi kita lekatkan seperti ini, dan kita masukkan seng ke dalam dinding. Nah, seperti ini cara dia, dan silikon itu akan melekatkan seng dengan dinding dengan cukup kuat lah bila dia dah kering. Kemudian kita lekatkan atau kita masukkan sampai habis ke dalam, agar seng itu betul-betul masuk di kisaran paling minimal setengah inci ya. Jadi ini tak lepas tu nanti di tempat yang kita potong tu, antara seng dengan dinding tu, kita tambah silikon saja. Tambah silikon saja, dah okey lah. Seperti ini cara kita untuk memudahkan kerja dan mempercepat kerja pemasangan plasing atau menambah agar sambungan antara dinding dengan asbestos atau gafalun itu tidak bocor. Nah, seperti ini. Di tepi itu ada satu jarak kita masukkan ke dalam dinding, di dinding yang selepas kita potong tadi. Dan di dinding yang bawah tadi kita sudah letakkan silikon, jadi dia akan melekat cukup kuat lah. Dia tak akan terlepas bila kita bila dah kering silikon tu. Jadi kerja ini lebih mudah daripada yang dulu-dulu kita buat. Dulu-dulu itu kita buat tu, kita ketuk dia punya dinding dulu, kemudian kita masukkan seng, kemudian kita paku, lepas tu kita plaster. Jadi menggunakan masa kerja yang banyak dan agak lama masa kerja kita ini. Kalau seperti ini kita akan menghemat masa dan mempercepat kerja dan memudahkan kerja jugalah, karena cuma kita nak bersihkan tempat tu dengan memotong dinding untuk memasukkan plasing ini. Kita perlukan hammer atau palu untuk mengetuk sedikit agar seng dan silikon itu bisa melekat. Nah, seperti inilah. Bila dah masuk ke dalam celah yang kita potong tu, dan dia akan melekat seperti ini, dan nanti kita tinggal menambah silikon di antara celah-celah dinding yang kita potong tu dengan seng. Seperti ini hasilnya. Okey, semoga faham dengan cara kerja saya dan boleh dicuba bila siapa-siapa yang nak tukar seng yang dah reput dekat penyambung antara dinding dengan asbestos atau gafalun.
Nah, seperti ini hasilnya selepas kita silikon. Semoga video ini ada manfaatnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena menonton video saya.